Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu, sadaka wa'dahu wa nasra abdah, wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulin nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah, kita senantiasa perbanyak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas nikmat Allah yang melimpah yang kita tidak mampu menghitung-hitungnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Berselawat kepada baginda Rasulullah, kita perbanyak salawat. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Semoga keselamatan bagi keluarga Rasulullah, sahabatnya, pengikutnya, serta siapa saja umatnya yang senantiasa dengan gigih memperjuangkan sunnah Rasulullah hingga umat akhir zaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Rabu 28 Juni 2023 bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1444 Hijriah. Umat Islam seantero dunia, mulai dari kota Mekah sampai ke penjuru dunia, mereka semuanya serentak mengungkapkan kalimat yang sama, yaitu tasbih, tahmid, tahlil, takbir, sebagai ungkapan syukur atas hari kemenangan pada hari ini. Jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, judul khutbah pada pagi hari ini meneladani Nabi Ibrahim alaihi salam dan keluarganya yang tulus terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti Nabi Ibrahim alaihi salam dalam Quran surat An-Nahl ayat 123. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, ikutilah ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam yang telah membawa agama yang sempurna, yaitu dinul Islam. Nabi Ibrahim tidak pernah mensyirikatkan Allah sedikit pun dalam kehidupannya. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 teladan yang patut kita jadikan contoh pada Nabi Ibrahim alaihi salam bersama keluarganya untuk keselamatan kehidupan kita dunia wal akhirah. Yang pertama,
Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya selalu mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala dari diri dan keluarganya. Di antaranya perintah berdakwah. Cuma dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Ibrahim cemburu istrinya Sarah dengan Siti Hajar bersama anaknya Ismail. Karena cemburu dia tidak suka berada di samping Siti Sarah, maka dia perintahkan suami bawa jauh-jauh Siti Hajar dan anakmu Ismail. Maka dibawa ke lembah yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, yaitu di Ka'bah Mekah Al-Mukarramah. Cuma dimuliakan Allah, karena panggilan Allah ketika saat itu, maka Nabi Ibrahim meninggalkan anak istrinya Ismail di lembah yang tidak ada kehidupan. Berangkat Nabi Ibrahim meninggalkan anak istrinya Ismail yang masih merah dengan bekal yang tidak banyak. Begitu dia tinggalkan mereka, istrinya Hajar memanggil suaminya, wahai suamiku, hendak kemana engkau berangkat wahai suamiku? Kenapa engkau tinggalkan kami dengan bekal yang sedikit ini? Siapa yang bantu kami? Kami tidak punya siapa-siapa, tidak punya pohon, tidak punya rumah, tidak punya air, tidak punya rumah. Cuma dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim berangkat tidak menoleh. Tapi istrinya teriak, siapa yang memanggil engkau? Apakah Allah atau karena kehendakmu sendiri? Dijawab oleh Nabi Ibrahim dalam Quran surat As-Saffat ayat 99. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya saya pergi untuk berdakwah panggilan Allah Subhanahu wa taala supaya saya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu alasanmu wahai suamiku, maka tidak mungkin Allah menelantarkan kami. Jemaah yang dimuliakan Allah, ada orang yang pusing dengan keluarga kita yang pergi dakwah berbulan-bulan. Siapa yang urus anak istrinya? Dia lupa bahwa bagi orang yang berdakwah tidak mungkin keluarganya ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dakwah itu begitu penting? Dalam Quran surat Al-Imran ayat 104 Allah berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Hendaklah kamu menjadi segolongan umat yang peduli dengan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Di ayat selanjutnya 110 Allah juga berfirman, menjadikan yang terbaik orang memikirkan tentang dakwah. Kuntum khaira ummah, kamu adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang keluar memikirkan manusia yang lain, yang dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Luqmanul Hakim sampai diabadikan dalam sebuah surat, padahal dia bukan nabi, karena dakwah anaknya. Wahai anakku, berdakwalah anakku. Dakwah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa anakku? Dzalika min azmil umur. Karena dakwah itu adalah sebagus-bagusnya urusan. Maka presiden ketiga kita kecewa dengan anaknya, tidak ada yang menjadi dai. Percuma anak saya profesor, doktor, kerja di luar negeri, punya gaji banyak, tapi mereka tidak paham tentang dakwah. Cuma dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perintah kurban kepada Nabi Ibrahim, cuma dimuliakan Allah. Sebagai orang tua yang bijak, Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya Ismail, dia tidak serta-merta melakukannya, tetapi dia berdialog dulu dengan anaknya Ismail alaihi salam. Dalam Quran surat As-Saffat ayat 102, ya bunayya ini ara fil mana, wahai anakku, sesungguhnya saya melihat dalam mimpi saya, ani azbahuka, sesungguhnya saya diperintahkan Allah untuk menyembelihmu wahai anakku. Fanzur madza tara, pikirkan wahai anakku bagaimana pendapatmu. Qala, dijawab oleh Ismail, ya abati, wahai bapakku tersayang, if'al, lakukan wahai bapakku, matu'mar, apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah, wahai bapakku, engkau akan mendapati saya sabar dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Cuma dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tahu kita hari ini pasti tidak mau kalau minta anaknya untuk disembelih. Karena sudah tahu kita tidak suka, tidak rela, maka Allah tidak minta anak kita. Allah minta hanya 1 ekor kambing yang harga 3 juta. Allah hanya minta 1 ekor sapi yang harganya 14 juta, ada yang 10 juta.
Bila perlu patungan 7 orang, 150.000 per bulan, 1 tahun tidak sampai 1,5 juta. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita tidak mau? Sudah sedikit murah masih enggan berkurban. Jemaah dimuliakan Allah, padahal hadis sangat keras. Jika engkau punya kemampuan untuk menyembelih hewan kurban, lantas kamu menunda tidak mau, maka lebih baik kamu memilih mati Yahudi, mati Nasrani, atau mati Yahudi Majusi. Di Al-Quran Allah menyatakan tentang kehebatan harta kita. Dalam surat Al-Kautsar, inna a'toina kal kautsar, Allah memberikan nikmat harta yang banyak kepada kita. Maka dengan nikmat yang banyak itu, fasallili, salat, wanhar, berkurban. Ulama mengatakan fasolli, salat di sini adalah salat Idul Adha. Kalau kamu punya harta banyak, maka berangkatlah salat Idul Adha, nanti pulang sembelih kurbanmu, 1 ekor kambing, 1 ekor sapi. Cuma dimuliakan Allah, di hadis lain, kalau engkau punya kemampuan untuk berkurban, kemudian kamu tidak mau berkurban, jangan datang di lapangan, jangan pergi sholat Idul Adha. Tidak pantas kamu datang untuk sholat karena kamu tidak mau berkurban. Cuma dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perintah sholat. Ini kebanyakan kita lebih mementingkan diri sendiri daripada sholat. Banyak orang ke pasar tidak peduli dengan azan, yang penting jualannya laris. Banyak orang ke kantor tidak peduli dengan hayya ala sholat, tapi mereka sibuk dengan urusan-urusan kantornya. Padahal Allah nyatakan sholat lebih bagus daripada dunia dan segala isinya. Cuma dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Quran surat Al-Jum'ah ayat 9 Allah berfirman, apabila kita dipanggil untuk sholat, fas'au ila dzikrillah, pergi cepat ke masjid untuk sholat. Imam Al-Ghazali memaknai zikrillah di sini adalah sholat. Segera menuju masjid untuk sholat bagi yang laki-laki. Wadarul bay'ah, tinggalkan semua urusan kesibukan dunia yang memberikan keuntungan buat kita. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Salat itu lebih bagus daripada semuanya jika kamu mengetahui. Cuma dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mu'adz bin Jabal, anak muda belum nikah, cerdas. Nabi menjadikan Mu'adz sebagai pemimpin para ulama pada saat itu. Cuma dimuliakan Allah, kenapa anak-anak muda kita tidak mau kembali ke kampung kita? Karena mereka tidak diberi peran, tidak diberi tugas untuk menjadi imam, menjadi khatib. Maka mereka lebih senang di daerah orang lain, di sana dihargai, dihormati. Tapi Rasulullah mempercayakan Mu'adz yang masih bujang untuk mengajar Islam di kota Yaman. Sebelum berangkat, dia bersumpah di hadapan Yaman, di hadapan Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahu ana uhibbu ilaika, demi Allah saya cintai engkau wahai Mu'adz. Ya Mu'adz, wallahu ana uhibbu ilaika, wahai Mu'adz, demi Allah saya cintai engkau wahai Mu'adz. Wallahu ya Mu'adz ana uhibbu ilaika, demi Allah Mu'adz saya cintai engkau. Cuma dimuliakan Allah, kalau kita sudah dicintai oleh Nabi, insya Allah jaminan surga buat kita. Cuma dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena cerdas, maka Nabi mengajarkan sebuah doa pendek kepada Mu'adz. Mu'adz, selama engkau berada di kota Yaman mengajarkan Islam, jangan pernah lupa doa ini. Doa yang kita hafal selesai sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya Allah, ini aku mohon kepadamu ya Allah, bantu saya supaya saya berzikir mengingatmu ya Allah. Zikir di sini adalah tidak lain sholat. Bantu saya ya Allah supaya saya selalu sholat ketika berada di sana. Wa syukrika, bantu saya ya Allah supaya saya menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Syukur di sini tidak ada yang lain, sholat. Orang yang syukur itu adalah sholat. Selalu setor muka di masjid. Yang ketiga, wa husni ibadatika, ya Allah bantu saya supaya ibadah saya baik. Ibadah yang baik adalah sholat yang terbaik. Sholat yang terbaik ada 3. Yang pertama, sholat tepat waktu. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 103 Allah berfirman, wa aqimus shalah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Dirikanlah sholat.
Sesungguhnya sholat yang bagus itu adalah sholat yang tepat waktu, pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Bahkan ini menjadi kriteria orang beriman. Kalau orang beriman itu selalu awal waktu. Sholat yang terbaik kedua adalah sholat di masjid, jangan di rumah bagi laki-laki. Nabi dulu pernah marah, andaikan hari ini saya tidak khutbah, saya tidak menjadi imam masjid, maka saya akan panggil sebagian jemaah untuk pergi mencari kayu bakar, mendatangi rumah laki-laki yang sholat di rumah, kemudian kita bakar rumahnya. Begitu kencang Nabi tidak suka dengan laki-laki yang sholat di rumah kayak perempuan. Cuma dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang beriman itu adalah suka memakmurkan masjid, setor muka di masjid setiap 5 kali waktu sehari semalam. Cuma dimuliakan Allah, Sya'ban sahabat Nabi itu rumahnya 10 kilo dari masjid, tapi dia pertama kali hadir di masjid. Ketika meninggal, dia difilmkan surga di depannya, bahwa dia dimasukkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak pernah alpa sholat berjamaah di masjid. Bahkan dia menyesal, kenapa rumah saya tidak jauh lagi dengan masjid, kenapa tidak 20 kilo saja, kenapa 30 kilo, supaya saya mendapatkan surga yang lebih hebat lagi. Cuma dimuliakan Allah. Yang ketiga, sholat yang terbaik adalah sholat berjamaah. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, keluarkan zakat, ruku bersama orang-orang yang ruku, jangan ruku sendiri-sendiri, berjamaah. Cuma dimuliakan Allah. Yang kedua, teladan pada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Nabi Ibrahim selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal bukan tanpa usaha keras. Banyak orang tawakal padahal tidak berusaha. Saya tawakal aja, ketika dia mati, saya mati tawakal padahal tidak sholat. Bukan seperti itu tawakal itu. Tawakal Nabi Ibrahim dan keluarganya adalah sosok pekerja keras. Bayangkan Ismail yang merah saja, dia bisa bor padang pasir Mekah oleh tumitnya sendiri, keluar air Zam-Zam. Karena dia merasa haus, bekal sudah habis, terpaksa dia hentakkan tumitnya, keluar air Zam-Zam. Itulah usaha keras bayi merah masih kecil. Demikian juga ibunya tidak pernah berhenti mencari kehidupan, yaitu Siti Hajar. Dia berlari mencari kehidupan, mencari bantuan. Siapa orang yang bisa bantu kami dengan anak saya? Dia lari ke Bukit Safa, tidak melihat orang. Dia lari ke Bukit Marwah, tidak ada bantuan. Begitu sampai 7 kali, yang sekarang diabadikan dengan sa'i. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 7 tentang tidak boleh berhenti kerja. Fa idza faragta fansab. Selesai kerja satu, cari lagi yang kerja yang lain. Ada orang yang pusing dengan orang banyak kerja. Bagaimana dia ini banyak kerja? Memang begitu Islam itu. Selesai kerja satu, kerja lagi yang lain. Kenapa orang-orang barat itu hebat? Karena tidak ada tidur siangnya, kerja terus. Tapi umat Islam lebih banyak tidur siangnya daripada kerja, bahkan tidak kerja sama sekali. Cuma dimuliakan Allah, dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 juga, fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ard. Selesai salat, kerja, menyebar ke muka bumi Allah yang luas untuk mencari ma'isah, cari kehidupan. Jangan tidur kembali setelah sholat subuh, jangan tidur kembali setelah sholat, kerja dan kerja. Cuma dimuliakan Allah, Nabi Muhammad pernah mencium tangan sahabat. Selesai berjabat tangan, dia merasakan ada tangan sahabat yang berduri, kasar, tebal. Langsung dia cium tangan sahabat. Inilah tangan yang dicintai Allah, tangan pekerja keras. Hari ini kita bangga memperlihatkan tangan yang mulus. Coba lihat tangan saya mulus. Padahal itu tidak dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tangan yang kerja keras setelah sholat, bukan keras kerja tapi tidak sholat. Itu Nabi tidak pernah membicarakannya. Cuma dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada mahasiswa kami S1, S2, kami tanya, di mana kerjamu nak? Masih nganggur Ustaz. S1 bahasanya masih nganggur. Padahal ada viral baru-baru itu, seorang profesor doktor, guru besar, selesai mengajar mahasiswanya, dia menjadi tukang pemulung yang kaya raya. Ini profesor doktor tidak malu menjadi pemulung. Ini mahasiswa malu kalau menjadi tukang parkir.
malu dorong gerobak. Sehingga yang hebat itu adalah orang-orang Sumba. Mereka bisa dapat setiap hari 400-700 ribu per hari, per orang. Kali 3 orang anak kadang 1 juta per hari. Cuma dimuliakan Allah, agama itu adalah kerja. Dalam Quran surat Al-Asr ayat 23, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu rugi. Yang tidak rugi itu adalah illalladzina amanu wa amilus sholihah, kecuali orang sholat dan orang yang bekerja keras. Cuma dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim cerdas, paham, sehingga dia mencari Allah itu sampai dapat. Dia melihat bulan ini Tuhan saya, begitu hilang bulannya tidak mungkin Tuhan saya tenggelam dan muncul. Dia melihat matahari, tidak mungkin Tuhan saya muncul dan tenggelam. Tuhan saya pasti kekal, tidak akan hilang selama-lamanya. Maka dia dapat Allah itu la ilaha illallah. Ketika dibakar mempertahankan Tuhannya, dia selalu mengucapkan di mulutnya ahad, 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 Allah, Allah. Cuma dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah Nabi Ibrahim alaihi salam yang tidak pernah ragu dengan Allah sampai dibakar di api yang keras. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dan orang tidak berilmu? Tidak bisa sama. Orang berilmu itu tinggi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Nabi Ibrahim dan keluarganya ikhlas. Dalam Quran surat As-Saffah ayat 103 sampai 107. Falama aslama wa tallahu lil jabin, ketika mereka berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas melaksanakan perintah Allah, sudah mau disembelih anaknya di pelipisnya Nabi Ibrahim. Wanadaina, datang panggilan dari jauh. Ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad sadaqtar ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu wahai Ibrahim. Inna kadzalika najazil muhsinin, itu hanya balasan bagi orang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, itu adalah ujian bagi kamu wahai Ibrahim. Fa wafadainahu bidibin hadim, karena kesabaranmu, keikhlasanmu, kan kami ganti sembelihan anakmu dengan 1 ekor kibas yang bagus. Cuma dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah dengan tuntas bersama keluarganya, sehingga tidak ada keraguan ketika mau menyembelih anaknya. Cuma dimuliakan Allah, maka ada sedikit ragu dari Ibrahim yang dikenal dengan lempar jamrah. Dia melempar, setan mengganggu perintah Allah supaya jangan sembelih anaknya. Ibrahim, masa kamu sembelih anakmu? Engkau berdoa lama-lama, sudah jadi orang hebat lantas kau sembelih. Jangan, kasihan anakmu wahai Ibrahim. Tapi apa kata Ibrahim? Laksanakan Bapak. Tidak usah dengar setan itu Bapak. Laksanakan. Jangan ragu wahai Bapak dengan godaan setan. Kita harus menjadi taat pada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim berserta keluarga selalu ikhtiar dan doa. Kenapa dia mendapatkan anak yang soleh? Karena dia doanya 85 tahun. Mestinya tidak mungkin punya anak sudah tua, istri yang sudah tua, tapi karena doa, tidak pernah berhenti setiap hari doanya. Apa doanya? Doa Nabi Ibrahim dalam Quran surat Al-Baqarah 126, Rabbi habli minas solihin, ya Allah, berikanlah saya anak yang soleh, anak yang soleha ya Allah. Di ayat lain, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarah, ya Allah jadikanlah negeri Mekah negeri yang aman, berilah rezeki yang banyak melimpah buat keluarga saya, buah-buahan yang banyak. Cuma dimuliakan Allah. Demikian juga cerita Abdurrahman Sudais yang dulu kecil nakal ketika ibunya memasak sebuah masakan untuk tamu yang datang. Ibunya memasak daging kambing. Begitu daging sudah tersedia di atas meja, tamunya sudah dipersilahkan untuk menyantap masakan ibunya. Datang Abdurrahman Sudais kecil dengan pasir di tangannya. Dia taburi semua masakan ibunya dengan pasir. Cuma dimuliakan Allah, kalau anak kita menaburi pasir di atas makanan kita seperti itu, apa bahasa kita?
Bahasa ibunya Abdurrahman Sudais, hebat engkau wahai Abdurrahman Sudais. Engkau pintar anakku. Engkau hebat menaburi pasti di atas makanan tamu yang sudah kita siap dihidangkan. Semoga engkau menjadi imam Masjid Mekah Al-Mukarramah. Tidak lama kemudian Abdurrahman Sudais jadi imam Masjid Al-Mukarramah. Hari ini masih. Cuma dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, teladan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah dermawan, peduli sosial, solidaritas antara sesama. Maka Nabi Ibrahim tidak pernah makan sendiri dalam hidupnya. Dia selalu bersama istrinya, bersama keluarganya. Sama dengan waktu kami kecil dulu, harus makan bersama sebab nasinya pas-pas, tidak boleh banyak, tidak boleh sedikit. Kalau ada yang duluan nanti tidak dapat yang belakangan. Nabi Ibrahim juga begitu. Kalau tidak ada keluarganya, dia cari teman di sekolahnya. Ayo teman saya belum makan, mari makan bersama saya. Kalau temannya di Wera, di Donggo, dia datang dengan makannya pergi mendapatkan temannya di sana. Ayo makan bersama saya belum makan, teman saya dari jauh. Cuma dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita haram puasa, kenapa? Untuk makan bersama. Besok haram puasa untuk makan bersama sampai 3 hari, 4 hari dengan hari ini. Ini ajaran Nabi Ibrahim supaya kita makan bersama selama 4 hari. Termasuk yang kaya yang tidak mau kurban, kasih dia supaya dia sadar saya juga akan berkurban. Cuma dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau melihat orang makan berjemaah, makan bersama itu, lihatlah sholat. Saya selalu menceritakan sholatnya orang di Jawa Baru. Itulah ciri sholat yang bagus. Kenapa? Rapat, lurus. Sholatnya orang di Uswatun juga seperti itu. Di Masjid Raya masih jauh. Berdirinya masih jaraknya jauh sekali. Cuma dimuliakan. Nabi bilang, kalau mau melihat orang itu makan bersama, shofnya rapat dan lurus. Kalau mau lihat orangnya egois makan sendiri, dia tidak mau ketemu kaki dengan kaki, bahu dengan bahu. Kenapa? Makan sendiri. Cuma dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian air Zam-Zam. Kenapa air Zam-Zam itu tidak pernah mati sampai hari ini, tidak pernah kering? Karena Nabi Ibrahim sudah berniat, ini adalah untuk dunia, bukan untuk keluarganya saja. Cuma dimuliakan Allah. Maka di Bima ini tidak pernah miskin orang yang kasih gratis air. Coba lihat Mutmainnah. Sampai kiamat tidak pernah dibayar, tapi tidak pernah dibawa kehidupannya. Kenapa? Berbagi air untuk orang. Orang yang kikir air, dia tidak bisa kaya. Cuma dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan. Semoga kita mendapatkan hidayah, kekuatan iman untuk senantiasa menjadikan Nabi Ibrahim keluarganya sebagai sosok untuk diteladani untuk keselamatan kehidupan kita dunia wal akhirah. Mari kita mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa zakatana wa qiyamana wa qurbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma inna nas'alukal jannatul firdaus la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ja'alna dzurriyyatan thayyibatan nafi'ah fid dunya wal akhirah. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.